Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk kalian yang melihat video ini dan dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat semua. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Lisda Maria, NIM 12311193032, kelompok 6 etika dakwah dari UIN 1 Tulungagung, mahasiswa manajemen dakwah. Saya akan menyampaikan mengenai humor dan status hukumnya untuk dakwah. Humor atau candaan itu memang kadang-kadang bahkan sering diperlukan untuk mencairkan suasana, di mana dengannya itu pembahasan sesuatu yang sebetulnya ilmiah akan menjadi renyah. Humor juga kadang dibutuhkan untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim, di mana di masa sekarang ini baru-baru muncul statement bahwa seorang dai itu harus bisa melawak. Namun hal ini itu bisa jadi benar dan bisa jadi salah jika kita dapat menelaah maksud dari kalimat tersebut. Namun di sisi lain banyak orang yang mengartikan bahwa humor atau candaan itu merupakan hal yang tidak baik karena bisa mengeraskan hati. Dari pertimbangan tersebut, hukum humor atau bercanda dalam Islam itu ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, humor yang dikatakan bisa menjadi buruk itu jika digunakan untuk mencaci maki, kufur, bohong, memalingkan diri dari Allah, lalu buruk dalam perkataan atau tindakan, dan mengejek agama lain. Namun, memang tidak semua orang itu dapat atau suka mengenai humor ya. Jadi terkadang humor dalam berdakwah itu memang dibutuhkan. Karena melalui humor dalam penyampaian dakwah itu agar tidak monoton ya, agar tidak membosankan. Karena jika terlalu serius itu akan membosankan ya, akan suasana itu akan tegang. Ya jadi mungkin alangkah baiknya itu memasukkan beberapa candaan dalam berdakwah agar para mat'u yang mendengarkan itu tidak bosan, namun juga tetap bahwa humor adalah sebagai pelengkap untuk menghidupkan suasana dari keterbukaannya. Namun penggunaan humor dalam berdakwah itu juga harus dipersiapkan secara selektif agar sesuai dengan konteks tema ceramah atau dakwah yang harus memperhatikan keseimbangan materi atau pesan dakwah yang akan disampaikan itu dengan humor yang disajikan dalam berdakwah secara lisan agar terhindar dari aktivitas dakwah yang membosankan dan melenceng dari tujuan dakwah. Jadi benar-benar harus sesuai dengan aturan ya. Selanjutnya adalah untuk humor yang baik adalah dengan cara jika kita menyampaikan atau melakukan candaan itu dengan tidak salah, tidak melampaui batas, dan tentu saja dengan melihat kondisi yang ada di sekitar, apakah pantas kita mengeluarkan candaan tersebut atau tidak. Namun juga banyak hadis yang menceritakan mengenai candaan Nabi. Tetapi di sisi lain pula Nabi juga melarang untuk tidak memperbanyak tertawa. Nah, di sini para ulama membagi candaan itu menjadi dua. Yang pertama adalah candaan yang dilarang dan yang kedua adalah candaan yang dianjurkan. Yang pertama, candaan yang dianjurkan itu bagaimana? Yaitu candaan yang sesuai dengan petunjuk dan praktek dari Rasulullah SAW, yaitu candaan yang dilakukan antar keluarga, saudara,
sahabat ataupun teman, dengan syarat tidak menyakiti perasaannya, tidak untuk merendahkan atau bahkan menjelek-jelekan, mengejek. Nah, itu adalah salah satu candaan yang tidak dianjurkan ya. Serta candaan yang dianjurkan itu untuk digunakan untuk pembicaraan hal-hal yang tujuannya untuk mencairkan suasana agar orang-orang yang kita ajak berbicara, yang kita ajak berdiskusi itu tidak terlalu serius dalam menanggapi suatu pembicaraan atau menanggapi suatu permasalahan. Untuk humor yang berpotensi dilarang oleh agama itu juga jika humor atau candaan tersebut dilakukan dengan melampaui batas dan menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada urusan-urusan agama. Maka dari situ ulama memberikan pendapat bahwa apa yang dimaksud dengan melampaui batas itu sendiri adalah jika humor atau candaan tersebut dilakukan untuk menyakiti hati orang lain, merendahkan orang lain, mengejek orang, mencela orang, menyakiti hati orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan candaan yang melampaui batas. Karena mengakibatkan orang lain sakit hati dengan apa yang kita ucapkan. Selain itu, dengan adanya humor, sebentar. Baik, saya lanjutkan. Candaan yang mengakibatkan orang lain sakit hati itu dengan apa yang kita ucapkan. Selain itu, dengan adanya humor, kita dapat mempererat pertemanan, dapat berhubungan baik dengan orang-orang karena menghilangkan kesedihan yang dialami oleh orang tersebut. Dengan humor yang bisa membuat orang lain tertawa, dapat menghibur, itu makanya dapat mempererat pertemanan, persahabatan, dan menghangatkan suatu hubungan dengan adanya suatu candaan tersebut agar tidak monoton. Berbicara mengenai humor dalam berdakwah, itu banyak ya sekarang dai yang menyampaikan dakwahnya dengan humor. Karena pada dasarnya dakwah itu suatu ibadah dalam menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain agar kita bisa menjadi lebih baik lagi dan mengerti mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Namun seperti yang kita ketahui bahwa dakwah itu merupakan salah satu cara untuk menyebarkan ajaran agama Islam dengan benar sesuai dengan pedoman Al-Quran dan hadis serta sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi telah memberikan contoh penyampaian pesan dakwah dengan cara yang santai dan menyenangkan. Oleh sebab itu, diperlukanlah humor dalam berdakwah agar mat'u yang mendengarkan itu tidak bosan, tidak jenuh, dan tidak tegang. Hal ini menjadikan candaan itu sebagai bentuk menciptakan atau sesuatu yang menjadikan orang lain bahagia dalam sebuah perbuatan yang baik. Dengan adanya candaan dalam berdakwah akan membuat orang bahagia dan menjadikan suatu daya tarik seseorang untuk mendengarkan dari pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh dai tersebut. Oleh sebab itu, humor atau candaan itu sebagai daya tarik interaksi seseorang dalam ketertarikannya mendengarkan suatu dakwah. Namun tetap, candaan itu tidak boleh terlalu dominan karena dapat melupakan kaidah dakwah yang seharusnya dapat menjadi perhatian seluruh mat'u karena terlalu banyak humor yang disampaikan dalam berdakwah. Hal itu pula yang dapat menghilangkan nilai yang terkandung dalam dakwah. Makanya dalam menyampaikan dakwah dengan candaan itu tidak boleh terlalu berlebihan.
harus tetap dengan nilai-nilai kesopanan agar tidak menimbulkan dampak buruk dan bertolak belakang dengan fungsi humor itu sendiri. Dengan menyelipkan humor dalam berdakwah itu dapat meningkatkan kesehatan fisik pada mat'u, kesejahteraan psikologis, dan dapat memperkuat hubungan antara seorang dai dengan mat'u sehingga dapat mengarahkan perhatian dan mengurangi ketegangan terhadap suatu suasana. Karena humor adalah suatu senjata yang ampuh bagi seorang dai untuk mencuri perhatian seorang mat'u. Karena dengan adanya candaan tersebut, dakwah yang kita sampaikan itu dapat terkesan menarik perhatian dan disenangi oleh mat'u. Untuk seorang dai yang efektif dalam menyampaikan dakwahnya itu harus dengan menggunakan bahasa dan kalimat yang mudah dipahami oleh seorang mat'u tentunya. Lalu ketika seorang mat'u mendengarkan atau memperhatikan apa yang disampaikan dai, maka mereka akan mengingat dan menerapkan hal-hal yang baik di kehidupan sehari-harinya. Dai menggunakan humor yang bermaksud untuk memberi gambaran dari apa yang dai sampaikan agar mat'u menangkap pesan yang disampaikan. Jangan sampai humor yang diselipkan dalam dakwah itu menjadikan hinaan. Hinaan di sini itu maksudnya jika kita seorang dai menyampaikan dakwah, perumpamaan atau hal-hal yang dijadikan contoh itu ketika diselipkannya humor-humor yang kesannya dapat menyinggung kepribadian seorang mat'u secara tidak langsung ya, akan menyinggung atau menyakiti hati seorang mat'u. Apalagi humor yang berlebihan dapat merendahkan diri seorang pendengar. Maka seorang dai haruslah pandai bercakap, memilih bahasa yang sopan, tidak menggunakan bahasa yang berlebihan, dan jangan sampai humor yang justru bertentangan dengan esensi dakwah yang mengandung ajakan untuk melakukan kebaikan sekaligus mencegah dari hal-hal yang buruk. Makna dari humor yang terkandung dalam dakwah itu haruslah mempunyai fungsi yang mendidik. Oleh karena itu, dalam dakwah selalu diselipkan humor yang sifatnya mendidik. Namun secara rasional, humor itu berperan sebagai pelepasan naluri yang terkekang dalam ketegangan batin. Upaya kreatif yang bisa dilakukan oleh seorang dai dalam penyampaian dakwahnya itu di masa sekarang ya merupakan satu keniscayaan yang ada dalam aktivitas dakwah pada zaman sekarang. Keberadaan humor yang disampaikan dalam dakwah menjadikan pesan yang disampaikan ini bersifat informatif, persuasif, dan kreatif. Dengan kata lain, apabila humor hanya diperuntukkan untuk memberi semangat kepada pendengar dakwah, ada kalanya humor yang disampaikan harus dikemas dengan sedemikian rupa efektivitas penyampaiannya juga harus diperhatikan, tidak berlebihan dan tidak terlalu banyak bercanda dengan pendengar dakwah. Juga harus memberikan hal-hal yang positif, mendidik, dan jangan sampai keluar dari kaidah Islam. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan barusan. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.